Blunder tujuannya memperkuat argumen, Bitor Suryadi malah membuat Megawati terseret-seret dan menjadikan kader-kader PDIP ketar-ketir. Waduh, aduh. Ini dia teman-teman. Ya, saya tanya dulu urgensinya. Keikutsertaan saya di dalam kasus ini kan karena pertama itu ketika Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Aduh. Terus, Megawati katanya. Terus dibully. Berarti ini instruksi Bu Megawati. Dibully. Ini mulai blundernya. Ini awal mulanya Bitor Suryadi blunder. Nama Megawati, ketum PDIP, terseret-seret. Hanya tujuannya sebenarnya memperkuat argumennya mengenai ijazah Pak Jokowi yang ia sebut dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Terus saya jawab, kalau itu inisiatif. Jadi gini, karena katanya kan Bu Ketuamu menginstruksikan, berarti belum ada instruksi. Kan tadi kata Bapak bahwasanya siapa yang bilang berdasarkan arahan gitu kan? Tidak ada. Yang barusan tadi ada. Saudara bilang ini sudah selesai. Kenapa? Sudah bukan semuanya. Saudara kan ini sudah melakukan terus tiap hari. Ini saya dapat informasi berita, ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi saya lihat di memang begitu. Aduh. Pada waktu pertama kali ini bahaya PDI ini. Aduh, gimana ya? Gimana nasib kader-kader PDIP sekarang? Dibuat ketar-ketir sama Bitor Suryadi. Selain menyeret-nyeret nama Megawati, kemudian juga kader PDIP dituding menggunakan ijazah palsu. Waduh, aduh. Harus dievaluasi nih. Itu pertama pilkada, pertama pemilu. Tapi saya tanya gini Pak Bitor, kalah Pak. Ini bisa diusut nggak? Ini dibongkar juga sama Bitor Suryadi, mengatakan kalau kader-kader PDIP waktu pilkada banyak juga yang menggunakan ijazah palsu. Waduh. Ini ada info yang cukup mencengangkan. Semoga pihak-pihak terkait boleh juga nih mengusut siapa tuh orang-orang PDIP yang menggunakan ijazah palsu dan kok bisa lolos. Awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Waduh, ini penegasan daripada Bitor Suryadi. Yang jelas di sini ya, mengatakan sampai tingkat gubernur, DPR, bupati juga menggunakan ijazah palsu. Siapa saja orang-orang tersebut. Mari kita telusuri. Hal ini tentunya membuat ketum PDIP Megawati, Ibu Mega, pusing ini. Akibat kelakuan daripada Bitor. Sudah membawa-bawa namanya, menyeret-nyeret namanya di kasus ini, kemudian juga menyeret-nyeret kader-kader PDIP. Cuma seharusnya Bariskrim yang sekarang ini, kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bariskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ. Jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya pas awal. Aduh. Ini makin seru nih teman-teman. Kalau sampai nanti kader PDIP satu persatu diperiksa, kemudian dilakukan uji lab 4 ijazah mereka ini. Kalau berdasarkan keterangan Bitor Suryadi sih, waduh bakalan heboh. Heboh banget. Masa ya nanti kader PDIP ternyata secara massal menggunakan ijazah palsu.
Aduh. Sadar nggak sih Bitor Suryadi ini kalau sedang membuat Bu Ketum PDIP Bu Mega ketar-ketir dan kader PDIP tentunya panik total dengan pernyataan seperti ini. Tapi kalau itu sejak saya jadi wartawan, jangan lupa saya jadi wartawan terbit itu 9192, saya udah tahu Pramuka itu memang udah universitas. Pesan penelitian, pesan skripsi, sudah, saya udah tahu itu. Tapi saya belum pernah pesen, karena asli lulusan UNS tahun 91, ini sudah saya tanggal 11 September 1991. Lulus tahun 91 dari UNS. Kalau saya Ini Taufik bersama teman-teman sesirkelnya sedang membahas pasar pramuka. Aduh. Ini dampak-dampak dari kepanikan ini teman-teman. Kepanikan di mana entah kapan udara bebas ini dapat dihirup. Kemudian kapan mengenakan rompi orange sehingga nanti membawa ke jeruji besi. Sehingga orang-orang ini banyak mengarang berbagai dongeng, cerita-cerita, teman-teman. Ini sebagai lulusan tahun 91 dari Fakultas Hukum UNS, lulus skripsinya ngetik atau enggak? aku masih ngetik. Gambar pengesahan skripsinya Masih ngetik. Jadi saya masih ingat saya pakai laptop canggih. Kalau laptop sekarang kan ngetik sendiri, printnya di tempat lain. Kalau dulu mesin ketik saya sekaligus ngeprint. Jadi dikasih karbon 4. Kalau misalnya 4, karbonnya 4. Jadi mesin ketik dulu saya masih ingat. Ini murid-murid saya tahu ini tahu nih. Oh. Di kantor saya itu ada namanya mesin ketik Brother. 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 Itu kenalan sejarah saya jadi pusaka. Mau beli berapa miliar pun tidak kasih. Ada gimana nih teman-teman setelah kalian melihat tingkah-tingkah orang-orang ini. Barisan yang selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi dari berbagai sisi, selalu mengangkat isu-isu baru mengenai ijazah Pak Jokowi. Kemudian bukan hanya ijazah, nanti kemudian teman-teman berpindah ke lokasi KKN, kemudian banyak hal lagi lah. Pokoknya mereka ini senangnya nuding dan tidak percaya apapun yang disampaikan oleh lembaga pemerintah. Yang disampaikan oleh UGM, mereka tidak percaya. Yang disampaikan oleh Bareskrim, mereka juga ogah percaya. Hanya satu yang mereka percaya adalah ijazah Pak Jokowi palsu. Semua ada saran-saran yang nasihat hukum yang sangat bagus. Salah satunya termasuk dari Pak Asadkan yang ada di samping saya ini. Dan itu saya ikuti. Itu saya patuhi. Jadi kami tidak manggil. Kami siap datang. Tetapi karena undangan itu tidak proper, undangan itu tidak layak untuk dihadiri, maka kami tidak perlu hadir. Aduh, gimana nih teman-teman? Gimana nih? Surat kepolisian sudah ada. Roy Suryo CS ini dipanggil, tapi tidak datang. Kemudian Roy Suryo mengatakan, kami tidak mangkir. Aduh. Kalau nggak datang, terus namanya apa teman-teman? Kalau bukan mangkir. Yang kedua, untuk undangan gelar perkara tertutup atau terbuka secara khusus yang diselenggarakan di Bareskrim, kami juga menunggu bagaimana kelanjutan dari tim pembela ulama dan aktivis untuk menindaklanjuti undangan, karena dalam undangan itu baru satu yang diundang, baru Prof. Egi. Ya, nah kami disiap juga untuk hadir selaku ahli. Ya, saya Dr. Resmon sementara, tapi nanti dengan yang lain kami siap dan kemudian itu kita akan siap dan untuk lebih detailnya biar Pak Azabkan yang akan menanyakan, dia adalah sekjen daripada PPU. Silakan. Ya, ini dia. Ini kasus delik aduan absurd. Delik aduan absurd itu harus orang yang menjadi korban. Jadi jangan di luar itu. Bahkan ada putusan MK yang sudah membolehkan orang yang menjadi Ada teman-teman banyak sekali ocehan, klarifikasi, pembelaan daripada orang-orang ini. Tapi apapun itu tak merubah kalau Roy Suryo faktanya mangkir daripada panggilan kepolisian. Ya, kalau sampai ada 3 nanti dikirimkan surat panggilan,
bisa dijemput paksa. Wah, ini bakalan lebih seru. Kalau sampai 3 panggilan kepolisian kemudian tidak direspon, tidak diindahkan sama orang-orang ini, teman-teman. Biarkan saja mereka nyengir-nyengir. Biarkan saja mereka menyampaikan beragam pembelaan dan opini mereka kenapa tidak datang memenuhi panggilan kepolisian. Tetapi kalau sudah tiba saatnya, pasti mengenakan rompi orange juga. Pada akhirnya, tentunya gitu ya teman-teman. Nah, itu dia. Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita lihat, kita tonton bersama ini teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.